apa namanya, ya berhasil atau tidaknya usaha seseorang. Kadang kita berpikir, aku sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok hasilnya seperti begini-begini saja. Yang jualan pun sama. Aku sudah berusaha, modal modal besar, tempat bagus, kualitas bagus, harga murah, tapi kok masih saja hasilnya tidak maksimal. Tapi tetangga aku dia jualannya sederhana, kualitasnya pun seadanya, tempat seadanya, harganya pun lebih mahal dari aku, tapi kok dia ramai gitu, dia laku gitu. Nah kadang kita terlalu bergantung terhadap ikhtiar yang kita lakukan. Hingga akhirnya kita menjadi golongan orang-orang Jabariyah, di mana orang Jabariyah itu adalah orang yang dia sepenuhnya bergantung pada ikhtiarnya, tanpa memperhatikan atau dia menafikan peran Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu hasil dari ikhtiar yang kita lakukan. Nah, ada juga golongan kedua, yaitu golongan Qadariyah, yang dia hanya menentukan atau dia hanya menggantungkan hasil dari masalahnya itu, dia hanya menggantungkan kepada Allah saja tanpa adanya ikhtiar, dan ini pun salah. Jadi jika golongan yang pertama dia hanya bergantung kepada ikhtiar tanpa mengakui atau dia menafikan adanya peran Allah Subhanahu wa taala, ini ada golongan yang kedua, yaitu golongan yang dia menentukan hasilnya itu bergantung kepada takdir Allah saja tanpa adanya ikhtiar, dan ini pun golongan salah. Kenapa? Karena dua-duanya, baik ikhtiar itu harus disertai doa, atau doa pun harus disertai dengan ikhtiar. Tidak boleh salah satunya saja. Kita hanya bergantung kepada ikhtiar tanpa berdoa, ini sama saja dengan menafikan peran Allah. Atau kita hanya bergantung kepada peran Allah saja tanpa adanya ikhtiar. Nah ini pun salah juga, karena ini akan menjadi golongan Qadariyah yang dia hanya menggantungkan sepenuhnya kepada Allah tanpa adanya ikhtiar yang dia lakukan. Nah, kembali kepada tadi bahwa ikhtiar bukanlah penghasil atau bukanlah sebab berhasil atau tidaknya sebuah usaha. Ikhtiar bukanlah atau berhasil tidaknya sebuah masalah itu tidak tergantung terhadap ikhtiar, karena ikhtiar ini bukanlah penentu hasil. Tadi disebutkan bahwa ikhtiar itu adalah penentu hasil itu adalah takdir atau keputusan dari Allah. Maka timbul pertanyaan dalam benak kita, kalau begitu ikhtiar tidak penting. Nah, seringkali orang berpikir seperti itu. Jika takdir penentu hasil, maka ikhtiar tidaklah penting. Nah, ini hal yang perlu kita luruskan, bahwa ikhtiar itu memang bukan penentu hasil, tetapi yang harus diingat bahwa ikhtiar adalah bukan untuk menentukan sebuah hasil dari usaha, tetapi ikhtiar adalah semata-mata untuk memenuhi atau mentaati atau menuruti terhadap perintah Allah, bahwa kita hidup di alam dunia itu adalah harus berikhtiar. Jadi ikhtiar bukan penentu hasil, tapi walaupun begitu ikhtiar tetap penting. Dalam rangka apa? Bukan untuk menentukan hasil, tetapi untuk memenuhi atau untuk mentaati perintah Allah. Seperti itu. Hadirin yang berbahagia, kemudian pertanyaannya, kenapa kita harus berikhtiar? Kenapa manusia harus berikhtiar untuk menemukan jalan keluar dari sebuah masalah? Karena begini, manusia itu diciptakan oleh Allah itu dengan berbagai masalah yang kompleks.
Manusia diciptakan oleh Allah dalam dunia itu dengan berbagai macam ujian-ujiannya. Termasuk contoh, manusia dilahirkan itu dengan bahagia dan sedihnya. Atau manusia dilahirkan itu dengan sehat dan sakitnya. Manusia diciptakan Allah ke alam dunia itu dengan takaran miskin dan kayanya. Nah, semua ini baik kaya ataupun miskin, baik sengsara ataupun kaya, baik itu kita sehat ataupun sakit, baik itu bahagia ataupun sedih, ini terus berputar. Terus berputar seperti halnya roda kehidupan, seperti halnya kita berada dalam sebuah ayunan yang dia kadang di atas, kadang juga di bawah, kadang di depan, kadang juga di belakang. Nah, itulah hidup. Hidup tidak selamanya berada di atas, hidup tidak selamanya berada di bawah. Hidup tidak selamanya berada di belakang, tapi kadang juga hidup itu kita berada di depan. Ya, seperti dunia ini. Siang tidak selamanya siang. Malam tidak selamanya malam. Hujan tak selamanya hujan. Atau kemarau pun tidak selamanya kemarau. Terus berganti, terus berputar. Itulah kehidupan. Dan yang harus kita perhatikan adalah bukan ujian yang Allah berikan itu bukan hanya berupa keburukan atau kejelekan. Di kita paradigmanya, jika kita mendapatkan kesedihan, jika kita mendapatkan sakit, jika kita usaha bangkrut, sengsara, atau diputusin pacar, yang punya pacar itu pun ya, yang jomblo mah nggak usah mikirin pacar. Itu adalah ujian gitu. Jadi ujian yang kita sangka sebagai ujian itu hanya yang berupa keburukan saja. Jadi dalam pola pikir kita, yang disebut ujian itu, yang disebut musibah itu, hanya berupa keburukan saja. Padahal jika kita perhatikan surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Firman Allah, dan kami akan menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan juga dengan kebaikan, fitnatan sebagai ujian. Jadi jika kita memperhatikan ayat ini, ikhwatul iman, bahwa yang disebut ujian itu adalah bukan hanya kejelekan, bukan hanya keburukan. Yang disebut ujian itu bukan hanya sakit. Yang disebut ujian itu bukan hanya sengsara. Yang disebut ujian itu bukan hanya usaha bangkrut. Tapi kebaikan yang Allah berikan itu pun adalah sebagai fitnatan, sebagai ujian. Yang tentunya kita sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang beriman, harus waspada dan harus benar dalam mengambil sikap menghadapi ujian yang Allah berikan. Karena apa? Karena tidak jarang orang yang dia diberi ujian berupa kebaikan dia lulus, tetapi ketika dia diberikan ujian kejelekan dia tidak lulus. Atau sebaliknya, ada juga orang yang dia ketika diberikan ujian, diberikan ujian berupa kebaikan dia tidak lulus, dan ketika diberikan ujian kejelekan dia lulus. Jadi kalau kita perhatikan ayat 35 surah Al-Anbiya tadi, ikhwatul iman, jelas sudah bahwa ujian itu tidak hanya kejelekan. Sehat, ujian. Sakit pun ujian. Miskin, ujian.
Kaya pun ujian. Usaha bangkrut, ujian. Usaha maju pun ujian. Kita jomblo, ujian. Ya, kita punya istri pun ujian. Banyak uang, ujian. Kekurangan uang, ujian. Kaya ujian, miskin pun ujian. Bahagia ujian, sedih pun ujian. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Jadi keburukan ataupun kebaikan itu tetap ujian yang harus kita sikapi dengan benar. Supaya apa? Supaya kita tidak jauh tersesat, supaya kita tidak jauh menyimpang dari ajaran Islam. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap seorang muslim ketika dia menghadapi kondisi atau ketika dia menghadapi ujian? Baik itu kondisinya dia senang ataupun sedih, baik itu kondisinya dia sengsara ataupun kaya, baik itu kondisinya dia sakit ataupun sehat. Ini sikap yang harus diambil, harus tepat supaya kita selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Kenapa saudara-saudara? Ya Tuliman, tadi disebutkan ada orang yang dia ketika diuji dengan kebaikan dia lulus, tapi saat diberi ujian kejelekan dia tidak lulus. Contoh, ketika banyak uang, seseorang gemar bersedekah, gemar infak, gemar memberikan makanan kepada fakir miskin, anak yatim, gemar dia mengisi kotak amal di masjid itu, gemar dia berwakaf, tahajudnya pun luar biasa, sholat sunnah duha, saum Daud, saum Senin Kamis, dan saum sunnah lainnya. Ketika dia diberikan cukup harta, diberikan banyak uang, ada orang yang dia dekat dengan Allah. Ditakdirkan oleh Allah, dibalikan keadaannya menjadi sengsara. Maka orang tersebut kadang berpikir, kenapa Allah itu tidak sayang kepadaku? Padahal selama ini aku gemar sedekah, selama ini aku gemar berinfak, selama ini aku gemar memberikan makanan kepada anak yatim dan fakir miskin. Kenapa Allah tega niat seperti ini kepadaku? Akhirnya apa? Akhirnya yang dia lakukan adalah menyimpang jauh dari ajaran Allah, dari ajaran Islam. Tidak jarang orang yang ketika dia kaya, dia soleh, tapi ketika sengsara dia musyrik. Tidak jarang orang-orang yang ketika dia banyak uang, berlimpah harta, dia dekat kepada Allah, tapi ketika dia jatuh bangkrut, dia frustasi, dia jauh dari Allah. Atau kasus yang kedua, ada yang seseorang itu dia ketika diberi ujian keburukan dia lulus, tapi ketika diberi ujian kebaikan dia tidak lulus. Ada gitu? Ada, banyak contohnya. Sahabat Rasul, ketika diberikan kemiskinan, dia dekat sekali dengan Rasul. Meminta kepada Rasul itu supaya didoakan agar dia kaya, agar dia mempunyai banyak hewan ternak. Dikabulkanlah oleh Allah, ternyata apa? Dia lupa terhadap ketaatannya. Dia lupa kepada jalan yang benar. Ketika dia diberi sakit, ujian berupa keburukan, dia lulus, bisa dia melaluinya, bersabar sekali. Ketika diberikan ujian kemiskinan, saum, karena mungkin jika nama saum lagi karena tidak ada yang bisa dimakan meureun eta ge ya. Dia saum, dia sholat, dia dekat sekali dengan Allah.
ditakdirkan oleh Allah menjadi kaya, ditakdirkan oleh Allah dia sehat, ditakdirkan usahanya bangkit. Apa yang dia lakukan? Dia berfoya-foya, dia berpesta pora, dia berkhianat kepada keluarga. Karena apa? Sifat tabiat manusia itu, apalagi laki-laki ini ya, laki-laki itu ketika dia banyak uang, dia terkadang lupa terhadap keluarganya. Ketika dia banyak uang, dia bisa saja selingkuh, dia bisa saja bermain di luar, dia bisa saja narkoba dan lain sebagainya. Dan ini istri biasanya kalau dia diberi ujian keburukan, dia tidak lulus. Diberi suami tidak punya pekerjaan, kadang bermain mata dengan tetangga. Kadang dia frustasi minta dicerai. Banyak sekali ujian-ujian itu. Baik laki-laki, perempuan, dewasa, tua atau remaja, itu semuanya tidak lepas dari ujian yang telah Allah tentukan. Hanya mungkin kita tinggal menyikapinya seperti apa. Bagaimana kita bersikap ketika kita diberikan ujian, baik itu ujian keburukan ataupun berupa ujian kebaikan. Ini harus tepat dalam mengambil kebijakan, harus tepat dalam melangkah. Lantas bagaimana supaya kita benar mengambil keputusan, supaya kita benar dalam bersikap ketika kita diberikan ujian oleh Allah itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Al Bukhari, beliau memberikan keyword, kata kunci supaya manusia itu lulus dalam menghadapi ujian. Begini sabda Rasul, ajaban, sungguh menakjubkan li amril mu'mini, urusan orang-orang mukmin. Kenapa? Inna amrohu kullahu khairan. Karena sesungguhnya amrohu, urusan orang-orang mukmin itu, urusan orang mukmin itu, kullahu seluruhnya itu khairun, berupa kebaikan. Menjadi kebaikan. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. Dan menakjubkannya itu tidak terdapat pada diri seorang pun illa lil mu'mini, kecuali terdapat dalam jiwa orang-orang mukmin. Apa yang menjadi penyebab orang mukmin itu menakjubkan? Apa yang menjadi penyebab urusan orang mukmin itu mengagumkan? Sabda Rasul seperti ini. Inna asobathu sarra'u. Ketika orang mukmin in asobathu sarra'u, ketika orang mukmin diberikan musibah, sarra'u berupa kebaikan, syakara dia bersyukur, fakana khairan lahu. Maka syukurnya itulah yang menjadikan kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra'u, dan ketika orang mukmin diberikan musibah berupa dharra'u, berupa keburukan, kejelekan, maka sikapnya itu sobaro, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan sabarnya itulah yang menyebabkan dia atau yang menyebabkan jiwa orang mukmin itu mendapatkan kebaikan. Nah, dari hadis tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa ketika kita mendapat sebuah ujian, itu terdapat dua jalan yang harus kita tempuhi. Ketika kita diberikan ujian berupa kebaikan, sikap kita adalah bersyukur. Dan ketika kita diberikan ujian berupa keburukan, maka sikap kita adalah bersabar. Karena apa? Karena ada yang diberikan ujian kebaikan ataupun keburukan, dia salah melangkah. Seperti tadi dicontohkan ya. Nah, jangan sampai kita sebagai orang mukmin ini salah melangkah.
ketika diberikan ujian berupa kebaikan, kita sehat, kita banyak harta, kita banyak istri, 4 misalnya, walaupun kalau ada yang ada nyali orangnya ya, kita mempunyai banyak uang, kita sehat, pekerjaan lagi, wah lagi berjaya-berjayanya ya. Nah, kita akan dihadapkan kepada dua pilihan. Apakah kita akan bersyukur atau kita akan kufur? Nah, ini yang bahaya. Jangan sampai ketika kita diberikan ujian berupa al-khair, kita malah kufur bukannya bersyukur. Kita punya uang berfoya-foya, kita punya uang beli narkoba, kita punya uang buat apa namanya macam-macam lah. Ini yang menjadikan kita kufur terhadap ujian kebaikan, atau kita sering mengenalnya dengan istilah kufur nikmat. Nikmat yang Allah berikan bukan kita syukuri tapi kita kufuri. Nah, ini yang bahaya. Atau ketika kita diberikan ujian berupa keburukan, ini yang harus kita sikapi dengan sangat hati-hati. Bahwa ketika Rasulullah menyuruh kita atau memberikan petunjuk ketika seseorang diberikan ujian berupa keburukan, maka sikap yang harus kita ambil adalah sobaro. Kita harus bersabar. Jangan sampai ketika kita diberikan ujian keburukan, ini bukan bersabar, tapi frustasi. Kalau bahasa Jermannya aral ya. Aral. Bukan sabar, malah aral, cenah. Kayak tadi, orang yang dikasih penyakit, harusnya kita bersabar, sambil tetap ikhtiar, berobat. Walaupun mungkin misal berobatnya itu dia tidak membuahkan hasil, ya kita sudah ikhtiar, kita sudah melaksanakan perintah Allah, kita sudah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Adapun hasil sembuh atau tidaknya itu kan urusan Allah. Maka sikap kita hanya tinggal bersabar, dibarengi dengan ikhtiar. Jangan sampai ketika kita diberikan sedikit ujian berupa keburukan, kita malah frustasi atau aral. Nah, si aral itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya ya frustasi ya. Frustasi. Berobat kemana-mana. Ini uang sudah habis, BPJS sudah habis jatahnya. Tapi Allah kok mentakdirkan belum sembuh juga, ini gimana? Akhirnya kita suuzon kepada Allah. Akhirnya setan datang menggoda, masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Sudah, daripada berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh, mending kamu ke sana ke dukun pergi. Di sana pasti kamu akan sembuh. Oh, ujung-ujungnya kita ke dukun. Nah, ini yang bahaya. Kita tidak bisa sabar, kita justru frustasi, akhirnya kita salah melangkah. Nah, ini yang bahaya. Yang harus kita cegah adalah ketika kita diberikan ujian kebaikan, kita malah kufur nikmat. Atau ketika kita diberikan ujian berupa keburukan, justru kita malah frustasi, tidak bisa bersabar. Jadi sebagai umat muslim, dua sikap yang harus kita miliki ketika menghadapi berbagai macam masalah. Yang pertama adalah sabar, dan yang kedua adalah syukur. Jangan sampai kita hanya menjadi orang sabar saja, tapi tidak menjadi orang yang bersyukur. Atau sebaliknya, kita hanya bisa bersyukur saja, tapi tidak sabar. Nah, ini bahaya juga. Harus dua-duanya dimiliki. Baik itu sabar ataupun syukur. Maka, jika dua-duanya kita miliki, apapun keadaan kita, apapun masalah kita, seberat macam apapun kendala yang kita hadapi, insya Allah dengan dua sikap ini, dengan sabar, dengan syukur, maka kita tidak akan salah melangkah. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya sabar dan syukur itu tetap tertanam dalam diri kita, tetap ada, tumbuh dalam jiwa kita? Yang pertama, ini saya kasih kunci ya, sahabat. Yang pertama,
kita harus yakin dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah itu dengan kemaha bijaksanaannya, Allah itu dengan kemaha pengasih dan maha penyayangnya, Allah tidak akan mungkin menciptakan manusia, Allah tidak akan menciptakan masalah terhadap manusia tanpa ada solusi. Dalam hadis disebutkan, Allah ketika menciptakan penyakit pasti dengan obatnya. Seperti itu. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah, perhatikan surah Al-Insyirah tadi. Dalam surah itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali kalimat yang sama disebutkan dalam 2 ayat sekaligus beruntun. Yang pertama, fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya ma'al usri bersama dengan kesulitan, yusron, ada kemudahan. Ayat selanjutnya, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sahabat yang dimuliakan Allah, jika kita perhatikan dalam ayat tersebut, surah Al-Insyirah itu, lafaz al-yusri, lafaz al-usri itu ada alif lam yang menempel di sana. Sedangkan dalam lafaz yusron itu tanwin, tidak ada alif lam. Dalam dalam ilmu nahwiyah, kalau kita pernah belajar nahwiyah ya, itu ada alif lam itu. Jika sebuah isim atau sebuah kalimat ditempeli alif lam, itu sudah berbentuk ma'rifah. Ma'rifah itu sudah khusus, jadi sudah dipastikan gitu. Misal kalau kalimat masjid itu bisa al-masjidu pakai alif lam, atau bisa juga masjidun pakai tanwin ujungnya. Sama-sama juga artinya masjid, cuma bedanya kalau pakai alif lam ya, al-masjidu itu sudah khusus gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, pelajaran bahasa Inggris itu istilahnya artikel definitif, ada kalimat the rock misal, atau the door, itu sudah khusus. Seperti al-masjidu, masjid itu. Nah, tapi kalau kalimat masjidun itu sudah umum. Masjidun, ketika kita atau seseorang menyebutkan masjidun, berarti masjidnya masih khusus, masih umum, yang mana saja gitu. Tapi ketika pakai alif lam, artikel definitif the, al-masjidu, maka itu sudah khusus. Masjid itu atau masjid tersebut gitu. Nah, dalam ayat tersebut, dalam ayat yang tadi disebutkan dalam surah Al-Insyirah itu, ketika Allah menyebutkan ma'a al-usri, nah, ada alif lam, al-usri yusron, ini ditanwin. Dalam atau yang membersamai kesulitan itu yusron, ada kemudahan. 2 kali disebutkan seperti itu. Dalam kalimat kesulitan usrun itu Allah menyebutkan atau menempelkan lafaz atau menempelkan alif lam yang berarti sudah ma'rifah. Sedangkan dalam kemudahan yusron itu Allah menyebutnya dalam bentuk nakiroh atau tanwin, umum. Jadi kasarnya seperti ini. Secara gampangnya seperti ini. Dalam atau yang bersamai satu masalah, satu kesulitan itu yusron,
Allah menyediakan berbagai macam kemudahan atau menyediakan berbagai macam jalan keluar gitu. Jadi karena Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah, ketika seseorang dihadapkan terhadap satu masalah, maka Allah pasti menciptakan jalan keluar dengan berbagai macam cara. Masalahnya satu, itu ada alif lam al-usri, tapi jalan keluarnya pakai tanwin yusron. Banyak jalan keluar ketika kita dihadapkan pada satu masalah. Contoh sederhana seperti ini. Bapak atau ibu di rumah punya utang, misal. Punya utang. Masalahnya satu utang. Satu masalahnya utang. Tapi Allah menyediakan berbagai macam jalan keluar. Allah menyediakan berbagai macam solusi terhadap masalah ibu yang satu itu. Mau ibu menjual gelang yang ibu punya, bisa. Mau ibu pinjam lagi ke tetangga, bisa. Atau mau ibu menggadaikan suami, boleh kalau laku ya. Nah, masalahnya satu utang gitu loh. Tapi Allah sediakan berbagai macam jalan keluar, berbagai macam solusi. Nah, inilah kebijaksanaan Allah. Inilah kemahabijaksanaan Allah. Bahwa setiap kali Allah hadapkan manusia itu, Allah hadapkan seorang hamba itu terhadap satu masalah, pasti Allah sediakan berbagai macam jalan keluar. Allah sediakan berbagai macam kemudahan. Penyakit, misal, ibu penyakit contohnya asam urat, misal. Penyakitnya satu, asam urat. Tapi Allah dengan kemahabijaksanaannya, Allah dengan kemaha pengasih dan maha penyayangnya itu, maka Allah pasti sediakan berbagai macam kemudahan, berbagai macam solusi, berbagai macam jalan keluar. Penyakitnya cuma satu, asam urat ibu itu. Tapi Allah sediakan obatnya itu bermacam-macam. Entah itu terapi, entah itu akupuntur, berendam di air panas, misal terapi herbal, ke dokter. Banyak sekali ini jalan keluarnya. Banyak sekali solusinya. Tinggal bagaimana kita berusahanya, ikhtiarnya gitu. Nah, makanya dalam rangka kita mewujudkan sikap sabar dan syukur itu, maka berhusnuzonlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah, bahwa sesungguhnya Allah ketika kita dihadapkan oleh Allah itu satu masalah, satu kesulitan, maka Allah pasti sediakan berbagai macam jalan keluar. Allah sediakan berbagai macam solusi. Allah sediakan berbagai macam kemudahan. Lantas pertanyaan selanjutnya, kenapa sih Allah itu katanya maha pengasih, maha penyayang, tapi kok selalu saja menciptakan masalah, selalu saja menimpakan masalah kepada kita itu? Perlu diingat, ihwatul iman, dalam surah Al-Ankabut ayat 4 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, kamu jangan mengaku beriman kalau kamu belum diuji. Tuh. Jelas dalam surah Al-Ankabut ayat 4 itu disebutkan, kita itu, hamba itu, jangan ngaku-ngaku sok beriman lah. Jangan ngaku-ngaku kita beriman atau apa. Sebelum kita bisa lolos, bisa menghadapi atau bisa melewati ujian yang Allah berikan. Sementara ujian yang Allah berikan tadi itu berupa kebaikan dan keburukan. Cuma mungkin yang harus kita sadari adalah bahwa ketika kita menghadapi ujian keburukan, maka sikap kita adalah harus bersabar. Atau ketika kita menghadapi ujian berupa kebaikan, sikap kita adalah harus bersyukur. Jadi ujian kebaikan keburukan itu pasti akan selalu ada. Itulah rona kehidupan, itulah
dinamika kehidupan. Itulah fenomena kehidupan. Jika ibu pernah lihat pelangi ya, pelangi, tahu kan pelangi ya? Pelangi itu terjadi karena adanya matahari yang memantulkan cahaya kepada air gitu. Jadi air hujan gitu, dia tersinari oleh cahaya matahari, maka muncullah pelangi. Indah sekali, berbagai macam warna pelangi itu. Tapi begini Bu, Pak, pelangi itu tidak akan muncul jika hanya ada hujan saja. Atau pelangi itu tidak akan muncul jika hanya ada matahari saja. Pelangi akan muncul, pelangi akan terbentuk dengan sangat indah ketika cahaya matahari dan hujan berpadu. Maka muncullah pelangi. Nah, jika kita ibaratkan matahari adalah kebahagiaan dan hujan adalah kesedihan, maka kita akan membutuhkan keduanya untuk menciptakan indahnya pelangi kehidupan. Bahagia itu akan terasa ketika kita pernah mengecap kesedihan. Kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa hanya menerima kebahagiaan saja. Pasti suatu waktu kita akan mengalami atau merasakan kesedihan. Kita tidak hanya bisa merasakan kemarau saja, pasti suatu saat akan merasakan musim penghujan. Kita tidak hanya akan sehat saja, pasti suatu saat kita akan merasakan sakit. Terus berputar, terus berayun. Itulah kehidupan, supaya apa? Menguji kita. Benarkah kita hamba yang sabar ketika kita menghadapi kesulitan atau keburukan? Atau benarkah kita hamba yang bersyukur ketika kita menghadapi atau mengalami sebuah kebaikan? Ujian berupa kebaikan. Maka dari itu, para bapak dan ibu semuanya yang dirahmati Allah, mari kita tepat dalam bertindak, bahwa sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu adalah ujian yang harus kita lewati supaya kita mendapatkan, supaya kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Tinggal bagaimana kita bersikap, sebagaimana sabda Rasul tadi, bagaimana menakjubkannya jiwa seorang mukmin, bagaimana menakjubkannya, bagaimana mengagumkannya urusan orang-orang mukmin. Kenapa? Karena ketika dia diberi kebaikan, dia bersyukur. Ketika kita diberikan kebaikan, bersyukurlah yang harus kita tempuh. Jangan sampai kita kufur. Dan ketika orang mukmin diberikan ujian berupa keburukan, kejelekan, maka sikap mukmin adalah bersabar, bukan malah frustasi. Mungkin seperti itu, sampai di sana ya bahasan kali ini. Sikap kita sebagai seorang mukmin adalah bersabar dan bersyukur, karena kita pasti tidak lepas dari yang namanya ujian. Ada yang bertanya mungkin? Ada ya? Sok, silahkan yang mau bertanya sebelum ditutup. Ada komentar di itu? Nggak ada? Oh, nggak ada ya? Nah, alhamdulillah nggak ada ya. Besok insya Allah kita bertemu lagi dengan narasumber yang lain. Mungkin ada Ustadz Rian Muhammad Iqbal, ada Ustadz Riki Ahmad Maulana, Ustadz Ivan Sofyan, Ustadz Ali Sodikin, atau Ustadz Ridwan Syukur, dan Ustadz Rizky Ramdhani ya, dengan materi yang insya Allah menarik dan bermanfaat untuk kita. Selamat beristirahat, selamat malam, semoga sehat selalu.
Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kehilafan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang lebih barokah lagi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.